Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizisa Fitri. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah pengauditan 1. Di video kali ini juga akan membahas tentang kasus fraud auditing yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil kasus PT Timah. Oke, yang pertama, ceritakan secara singkat tentang bisnis entitas. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Selanjutnya nomor 2, modus operandi dari kecurangan tersebut. Pada laporan keuangan PT Timah periode kinerja 2019 menderita kerugian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 703,97 miliar. Jumlah ini berbanding terbalik dengan kinerja perusahaan di periode pada 2018 yang meraup laba sebesar 278,87 miliar. Kerugian ini disebabkan karena beban pokok perusahaan yang naik drastis dibandingkan pendapatan. Nilai rugi per saham juga turun menjadi senilai Rp82 dari sebelumnya laba per saham yang dikantongi senilai Rp25. Selain itu, PT Timah merevisi laba bersih per 31 Desember 2018 darinya yang tadinya 503,1,3 miliar menjadi 132,29 miliar. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis perusahaan, pendapatan di tahun lalu mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 75,21 secara year on year. Pendapatan tumbuh menjadi sebesar 19,30 triliun. Itu merupakan hasil dari kenaikan 11,01 triliun di akhir Desember 2018. Namun, beban pokok pendapatan perusahaan tumbuh hampir 2 kali lipat dari sebelumnya 9,94 triliun di akhir 2018 menjadi 18,16 triliun di akhir 2019. Kenaikan beban pendapatan disebabkan karena naik drastisnya nilai jasa pihak ketiga yang hampir 7 kali lipat dari 435,47 miliar menjadi 2,75 triliun. Selain itu, beban pendapatan jika disumbang dari pembelian bahan baku biji timah yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat, yakni 7,89 triliun menjadi 13,56 triliun. Beban keuangan juga mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat menjadi 781,679 miliar dari yang sebelumnya cuma 352,81 miliar. Selain itu, perusahaan juga mengalami penambahan beban-beban yang lain sehingga menjadi 63,57 miliar dari yang sebelumnya keuntungan yang didapat sebesar 116,16 miliar.
PT Timah juga membukukan kerugian dari entitas asosiasi sebesar 89,9 miliar dari sebelumnya, yaitu 8,12 miliar. Sementara liabilitas PT Timah juga naik 66% dari 9,07 triliun menjadi 15,10 triliun. Peningkatan liabilitas ini disebabkan karena meningkatnya jumlah utang bank jangka pendek dan utang obligasi. Utang-utang ini digunakan perusahaan untuk modal kerja dan investasi. Adapun nilai ekuitas perusahaan mengalami penurunan sebesar 14%. Nilai ekuitas mengalami penurunan sebesar 14% akibat perusahaan mengantongi kerugian dan penurunan harga jual rata-rata logam di tahun lalu. Di luar rugi di tahun 2019, manajemen PT Timah merevisi data laporan keuangan tahun 2018 yang kemudian disajikan kembali. Bila sebelumnya laba bersih per 31 Desember 2018 berjumlah 531,35 miliar, kini nilainya direvisi menjadi 132,29 miliar. Revisi itu menyebabkan laba bersih tahun 2018 turun 73,67% jika dibandingkan perolehan tahun 2017 yang sebesar 502,43 miliar. Sebelum revisi, laba bersih PT Timah 2018 naik 5,76% jika dibandingkan perolehan tahun 2017. Jika kesalahan pencatatan itu tidak terjadi, mungkin harga saham PT Timah jelang pengumuman laporan keuangan tahun 2018 juga tidak akan melonjak signifikan. Sebagai catatan, laporan keuangan PT Timah tahun 2018 diumumkan di situs Bursa Efek Indonesia pada 8 Maret 2019. Selanjutnya nomor 3, bagian mana dari COSO Framework yang tidak berjalan pada entitas tersebut. Komponen manajemen risiko korporasi itu ada 8 komponen. Menurut saya, bagian dari COSO Framework yang tidak berjalan itu adalah bagian identifikasi peristiwa, monitoring, serta informasi dan komunikasi. Itu semua disebabkan karena ditemukannya kurang catat beban pokok pendapatan atas penjualan logam timah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Terdapat kurang catat beban pokok pendapatan atas penjualan logam timah sebesar 640 miliar. Selain ada juga yaitu saldo properti investasi yang tidak tepat. Manajemen PT Timah menyebutkan pada tanggal 31 Desember 2018 saldo properti investasi kurang catat, yaitu sebesar 119 miliar dan aset tetap kelebihan catat sebesar 25 miliar. Selain itu, pada tahun 2018, keuntungan atas revaluasi properti investasi dalam laba rugi beserta penghasilan komprehensif lainnya juga mengalami kurang catat masing-masing sebesar 45 miliar dan 53 miliar. Demikian pula beban lainnya yang mengalami kurang catat juga, yaitu sebesar 4 miliar. Lalu nomor 4A, jika Anda mengaudit tersebut, nomor 4A, apa yang akan Anda lakukan pada tahap penilaian risiko? Yang bisa dilakukan yang pertama yaitu melakukan prosedur tanya jawab atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan pengamatan dan membaca dokumen-dokumen yang relevan. Dan yang terakhir, melakukan analisis atas data dan informasi yang diperoleh. Dengan melakukan ketiga hal tersebut, saya selaku auditor akan mempunyai gambaran mengenai pengendalian intern entitas tersebut. Selanjutnya, nomor 4A bagian 1, berapa materialitas audit Anda, OM, PM, dan AM-nya. Oke, sebelumnya, materialitas adalah penilaian dasar untuk penilaian risiko dan
penentuan luasnya prosedur audit. Untuk menentukan materialitas audit, kita bisa menggunakan perhitungan OM, overall materiality, PM, performance materiality, dan AM atau assertion materiality. Di kasus ini saya menggunakan transaksi yaitu laba sebelum pajak penghasilan. Untuk tingkat persentase OM-nya sendiri saya memakai 7%. Lalu untuk PM-nya saya memakai 65% karena ini termasuk risiko kesalahan penyajian yang cukup tinggi, dan perusahaan timah sendiri itu merupakan perusahaan TBK. Dan untuk AM-nya saya menggunakan tingkat persentase 4%. Selanjutnya nomor 4A bagian 2. Bagaimana Anda melakukan prosedur analitis atas laporan keuangan? Yang bisa dilakukan pertama ada analisis horizontal. Ini merupakan metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingnya. Di sini saya menggunakan 2 periode, yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya ada analisis vertikal. Ini merupakan metode analisis dalam laporan keuangan yang mana setiap itemnya dicatat sebagai persentase dari angka dasar dalam laporan tersebut. Pada analisis vertikal ini juga saya menggunakan 2 periode, yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Ini merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya nomor 4A bagian 3. Apa saja yang akan Anda tanyakan kepada direktur keuangan? Yang pertama yang akan ditanyakan yaitu berapa lama audit terdahulu terakhir dilakukan. Yang kedua, berapa sering audit terdahulu dilakukan. Yang ketiga, apakah sudah menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan. Selanjutnya, bagaimana kebijakan dan prosedur dari inspektorat dalam menjaga independensi untuk menghindari konflik kepentingan. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, apakah status organisasi auditor internal yang ada pada saat ini cukup untuk menunjang independen dalam audit. Selanjutnya, berapa besar volume transaksi, frekuensi transaksi utama yang terjadi. Lalu, berapa liquid dan atau fleksibel seluruh aset korporasi. Lalu, bagaimana kesehatan pemisahan pekerjaan tugas dan tanggung jawab departemen dan individu. Selanjutnya, bagaimana ketat longgar peraturan perundang-undangan yang berdampak pada korporasi. Dan yang terakhir, berapa besar pengaruh laporan keuangan auditan perusahaan dengan pemangku dan kepentingan-kepentingan perusahaan yang lain. Lalu selanjutnya nomor 4A bagian 4. Data dan informasi apa aja yang akan diminta dan dipelajari. Tentunya data-data mengenai pendapatan dan penjualan, dokumen properti investasi, dan dokumen pajak. Pertimbangan, ya tentunya ini juga butuh pertimbangan yang dapat diobservasi, seperti menentukan bagaimana entitas beroperasi dan dikelola, lalu bagaimana pabrik dan fasilitas lain yang digunakan dan dimiliki entitas. Selanjutnya, bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan utama. Selain itu, perlu juga pertimbangan untuk menginspeksi dokumen-dokumen seperti rencana bisnis, strategi dan proposal bisnisnya, ketentuan perundangan dan korespondensi dengan regulatornya, korespondensi dengan pengacara, bankir, dan pemangku kepentingan yang lain.
Selanjutnya kebijakan dan catatan akuntansinya, dan yang terakhir laporan yang disajikan oleh manajemen seperti data kinerja dan laporan keuangan interim. Lalu nomor 4B, apa yang Anda lakukan pada tahap respon atas risiko? Yang pertama yaitu melakukan pengujian pengendalian atau test of control. Yang selanjutnya melakukan pengujian saldo dan transaksi. Kemudian kita mengevaluasi. Nah, apa aja yang dievaluasi itu? Ada estimasi akuntansi, pihak-pihak yang berrelasi, peristiwa kemudian, dan kelangsungan usahanya. Kemudian kita membuat lagi materialitas finalnya, menentukan OM, PM, dan AM. Dan yang terakhir membuat prosedur analitis finalnya, horizontalnya, vertikal, rasio, atau antar item. Nomor 4C, bagaimana cara Anda menguji bahwa seluruh utang yang tertulis itu sudah lengkap atau komplit? Yang pertama, prosedur uji yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas utang perusahaan. Yang kedua, melihat rincian utang, kemudian memeriksa dan mencocokkan saldonya dengan saldo di buku besar. Dan yang terakhir, mengirimkan surat konfirmasi terutama untuk saldo yang besar dan saldo yang sudah lama tidak berubah, dan melihat apakah penyajian tersebut telah sesuai dan lengkap. Nomor 4D, bagaimana cara menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangan memang benar-benar ada atau eksisten? Untuk menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangan memang ada, dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi atas informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Lalu membandingkan saldo piutang usaha pada tahun berjalan dengan saldo piutang usaha pada audit tahun sebelumnya, dan mencari penyebab terjadinya penaikan atau penurunan yang signifikan atas akun-akun tersebut. Nomor 4E, bagaimana cara menguji bahwa biaya depresiasi aset tetap sudah benar perhitungannya? Untuk menguji bahwa biaya depresiasi aset tetap sudah benar, auditor dapat melakukan verifikasi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Fokus utama dari verifikasi beban ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan konsisten menjalankannya dari tahun ke tahun. Auditor juga ingin mengetahui apakah perhitungan penyusutan yang dilakukan klien sudah benar atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan cara meminta daftar aset tetap kepada perusahaan yang berisi tanggal perolehan, nama aset, harga perolehan, nama manfaat, penambahan atau pengurangan aset tetap, dasar apresiasi, akumulasi depresiasi dari awal dan akhir periode, beban depresiasi per bulan, dan totalnya dalam 1 tahun, serta nilai buku awal dan akhir periode. Selanjutnya nomor 4F, bagaimana cara menguji bahwa perhitungan perpajakan sudah tepat? Untuk menguji bahwa perhitungan perpajakan sudah tepat, pajak harus diukur dengan menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal neraca tersebut. Lalu untuk menguji bahwa perhitungan perpajakan sudah tepat dengan memeriksa pada data akun penjualan tersebut sama tidak dengan PPN keluaran. Lalu nomor 4G, bagaimana cara menguji bahwa investasi pada surat berharga sudah diungkapkan secara benar? Color presentation. Untuk mengujinya adalah dengan mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas investasi jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi kelengkapan bukti pendukungnya, kebenaran perhitungan matematisnya, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, kebenaran nama perkiraan yang didebet atau dikredit, dan yang terakhir kebenaran postingnya.
Lalu nomor 4H, jelaskan perbedaan ketika menguji asersi completeness dengan menguji asersi existence. Misalnya untuk akun utang atas pembelian bahan baku. Asersi tentang kelengkapan atau completeness berhubungan dengan apakah semua transaksi dari akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Adapun proses audit yang dilakukan yaitu dengan cara menelusuri bahwa utang usaha di neraca telah mencangkup semua kewajiban entitas. Auditor melakukan pemeriksaan dengan berupa melihat rincian utangnya, terus kemudian memeriksanya dan mencocokkan saldonya dengan saldo di buku besar. Sedangkan untuk asersi tentang keberadaan atau eksisten berhubungan dengan apakah aktiva atau piutang usaha dalam neraca saldo umur piutang adalah benar atau ada keberadaannya, ada pada tanggal tertentu, dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Keberadaan atau eksistensi suatu aktiva tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya aja seperti kayak kas, persediaan, dan aktiva tetap, melainkan ada juga yang tidak ada wujud fisiknya seperti piutang dan utang usaha.